Katakan padaku di mana kau menyembunyikan wanita itu. Dia sudah kembali ke keluarganya. Kau makhluk tidak tahu terima kasih. Aku. Kakaknya adalah CEO dari Shen Group. Kau telah menculik adiknya. Kita semua tamat. Mustahil bocah kecil. Kau sengaja melakukan ini untuk memprovokasiku. Aku membesarkanmu selama 15 tahun. Lebih baik aku memelihara anjing penjaga. Seandainya aku tahu, saat pertama kali aku membelimu, seharusnya aku menenggelamkanmu saja. Sialan, kenapa dia datang di saat seperti ini? Li Hu, tendanganmu itu. Kau tidak membuatnya lumpuh kan? Entah dia lumpuh atau tidak, buka saja celananya dan kita lihat nanti. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Kau lagi. Karena kau kembali ke sini untuk mati. Maka kau benar-benar CEO dari Shen Group. Ku dengar keluarga Shen di Haicheng punya mata di mana-mana. Desa Qingshui kita sudah tamat. Semua hal buruk dilakukan oleh Li Hu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Shen, aku di sini. Selamatkan aku. Orang-orang, tangkap keparat yang menindas adikku. Ya. Kakak, dia orang yang menyerangku. Aku menyelamatkanmu, dan kau membalas kebaikanku dengan kejahatan, menindas adikku. Kau pantas mati. Bukan aku tidak melakukannya. Hari ini, semua orang di desa Qingshui yang menindas adikku tidak akan lolos. Orang-orang. Semuanya sudah berakhir. Keluarga Shen akan membantai desa ini. Aku tamat. Tuan Shen, situasi adikmu. Itu semua perbuatan Li Hu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Shen, itu bukan salahku. Itu semua karena bajingan tidak tahu diuntung ini. Aku akan kupukul kau sampai mati, bajingan. Dia jelas seorang pria. Bagaimana mungkin dia juga memiliki tanda lahir bunga plum? Berhenti memukulnya. Di tubuhnya. Apa itu? Kau penjahat. Kau masih berani berbohong pada kakakku. Kakak, mereka ayah dan anak. Takut akan kekuasaan keluarga Shen. Begitu semuanya terbongkar. Dan kau datang untuk membuat masalah bagi mereka. Saat itulah mereka akhirnya melepaskanku. Ini adalah upaya menyedihkan mereka untuk menyelamatkan diri. Tuan Shen, penculikan adikmu. Itu semua direncanakan oleh bajingan tidak tahu diuntung ini. Aku tidak tahu apa-apa. Kakak, kau benar-benar tidak boleh membiarkan penjahat ini pergi. Kesucianku, semuanya dihancurkan olehnya. Bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Tuan Shen, bagaimana Anda ingin menanganinya? Apapun yang membuat Anda senang. Kau bajingan tidak tahu diuntung. Penjaga. Bawa dia kembali ke Haicheng. Berani-beraninya menindas adik dari adik Shen Hui. Aku akan membuatnya berharap dia mati saja. Kakak, aku sangat lelah. Berapa jauh lagi kita harus berjalan? Mobilnya ada di pinggir desa. Tidak bisa masuk. Kita hampir sampai. Berhenti. Kakak, seberapa kotor ini? Ini terlihat seperti barang milik orang miskin. Mungkin saja terinfeksi penyakit. Cepat buang itu. Ini jimatku. Dulu, Min Yu membawanya. Jati ini sebenarnya jimat milik kakakku. Kalau begitu Li Fen dia adalah. Itu milikku. Kembalikan.
Dia benar-benar seorang gadis. Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang biarkan dia pergi. Kakak pria ini, dia penuh dengan kebohongan. Tidak peduli apapun yang dia katakan. Jangan percaya sepatah kata pun. Jimatnya ada di sini. Mingyu pasti ada di desa ini. Kakak, desa King Shui begitu luas. Kemana kita harus mencari Mingyu? Mungkin sebaiknya kita kembali ke Haicheng dulu dan memikirkan kembali strategi kita. Dia sudah lama di sini. Berapa telur yang dihasilkan ayam tetangga? Dia pasti tahu semuanya. Kakak, kepalaku sakit sekali. Kakak, tempat ini penuh dengan kenangan buruk bagiku. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Tuan Shen Li Fang sudah sadar. Kakak, biarkan aku yang bertanya padanya. Aku khawatir dia punya niat tersembunyi. Dia tahu kau punya kekuasaan dan pengaruh. Dia akan mengatakan apa saja untuk menghindari hukuman. Aku kenal dia. Kakak jangan khawatir. Aku akan membuatnya bicara. Di mana Mingyu berada? Baiklah, berhati-hatilah. Baiklah. Mengapa kau berbohong? Kembalikan jimat itu padaku. Li Fen, kau tidak akan pernah menemukan keluargamu lagi. Mengapa? Kakakku paling menyayangiku. Kau berani menyakitiku. Dia tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Aku tidak melakukannya. Kau yang memutarbalikkan fakta. Aku akan memberitahu Tuan Shen. Kau katakan padanya. Apa kau pikir kakakku akan percaya padamu, pria yang melecehkanku? Atau apakah dia akan percaya, adik perempuannya sendiri yang tersayang? Orang sepertimu sampah miskin, tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Bahkan jika kau mati tidak akan ada yang peduli. Turunkan dia. Buang dia ke hutan untuk makanan anjing. Kau ingin menemukan keluargamu. Coba saja di kehidupan berikutnya. Mundur. Tolong aku. Tolong. Li Fan, berhenti. Tuan Shen, kau sama saja seperti mereka. Tidak layak dipercaya. Kau tidak punya rasa benar atau salah. Kau menjijikan. Li Fan, lepaskan adikku. Bukan hanya kau yang punya saudara perempuan. Aku juga punya saudara laki-laki. Jika kau tidak melepaskannya, kau tidak akan pernah menemukan kakakmu. Selama kau melepaskan Nian, beritahu aku syaratmu. Aku bisa memenuhi semuanya. Biarkan aku pergi. Aku berjanji. Segera, setelah aku keluar dari desa dan aman, aku akan melepaskannya. Kakak, Apakah kau baik-baik saja? Jangan takut, jangan takut. Bangunkan dia. kakak. Dia pria yang kejam. Aku takut jika kau terus berurusan dengannya. Dia akhirnya akan menyakitimu juga. Dia membunuhnya. Lebih mudah daripada menghancurkan semut. Kau juga melihatnya. Dia seperti anjing gila. Kakak, aku sebenarnya punya ide. Lanjutkan. Lihu tidak baik pada putranya. Mari kita lawan api dengan api. Kirim dia kembali ke desa King Shui. Biarkan para penjahat di sana yang mengurus. Baiklah. Kirim dia kembali ke desa King Shui. Ini bukan jalan keluar dari desa. Kemana kau membawaku? Berhenti. Katakan padaku jika aku mengirimmu kembali ke balai leluhur. Orang-orang di desa King Shui itu, apa yang akan mereka lakukan padamu? Li Hu, Li Shen, Lian, mereka semua adalah kerabatmu yang penuh kasih bukan? Jangan kirim aku kembali. Tidak. Turunkan dia. Tuan Shen, aku mohon. Jangan kirim aku kembali. Orang-orang di desa itu akan memukulku sampai mati. Jadi kau juga tahu cara merasa takut. Saat kau menculik Nian, apakah kau pernah berpikir aku akan memukulmu sampai mati juga? Bunuh saja aku.
Aku lebih baik mati daripada harus kembali ke neraka itu. Jadi itu sebabnya kau begitu takut kembali ke desa King Sui. Daripada membunuhmu. Aku jauh lebih suka melihatmu menderita dalam kesakitan. Jangan kirim aku kembali. Aku mohon. Jangan kirim aku kembali. Tolong. Aku mohon. Kotor. Kakak, dia mencoba lari. Jangan hanya berdiri di sana, kejar dia. Ya, Li Fan. Mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Turun dan temukan dia. ya. Sopir, ada apa? Ban mobilnya pecah. Aku harus mencari seseorang untuk memperbaikinya. Tuan, saya sedang terburu-buru. Bisakah Anda membawa saya keluar desa terlebih dahulu, lalu mencari seseorang untuk memperbaiki mobilnya? Omong kosong. Jika ban pecah harus segera diperbaiki, atau orang-orang akan mati. Ini mobil teman saya dari kota. Mengapa kau tidak naik mobilnya dan pergi duluan? Baiklah. Pegang erat-erat. Ini bukan jalan menuju kota kecamatan. Siapa Anda? Bocah sialan. Jika bukan, karena urusan Xiao Yulan, dan suaminya mengetahuinya, Paman Hu bahkan tidak akan tahu kau mencoba kabur. Dia tertangkap, maka identitasku akan terbongkar. Tunggu saja kau, membiarkan istriku kabur, bersekongkol dengan orang luar seperti Tuan Shen, dan mencoba menyelinap keluar dari desa. Hari ini, kita selesaikan semua urusan kita. Turunkan saya. Li Fan, kau tidak akan pernah bisa keluar dari desa King Sui seumur hidupmu. Turunkan saya. Li Fan, kau sudah gila. Jika saya tidak bisa keluar dari desa ini, hari ini, saya akan mati bersama Anda. Lepaskan. Dia tidak bisa lari. Lian sudah menangkapnya. Bergerak. Desa King Sui. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Berhenti berlari. Mingyu, jangan takut, ibu di sini. Anak muda, apa yang terjadi padamu? Nyonya, tolong panggil polisi dan selamatkan saya. Kelompok di belakang saya itu ingin membunuh saya. Oke. Mari kita lihat siapa yang berani. Kau, orang macam apa kalian ini? Mengapa kalian menindas seorang anak? Siapa aku? Siapa kau? Aku. Aku ibunya. Ibu. Aku ayahnya. Jika kau ibunya, maka hari ini kau ikut denganku untuk tidur denganku. Nyonya ini. Mengapa dia memberi saya perasaan yang begitu? Nyonya, orang-orang ini semuanya jahat. Jangan khawatirkan saya lagi. Lari. Pergi. Begitu kau masuk ke desa Kiin GSHUI-ku, tidak ada yang pernah bisa keluar. Bawa mereka pergi. Lian. Waktumu juga sudah tiba. Lian.
Kau harus pergi ke neraka. Bersama si kecil malang Li Fen itu. Saya minta maaf Nyonya. Saya telah menyeret Anda ke dalam masalah ini. Jangan katakan itu. Aku datang ke sini untuk mencari putriku juga. Saya iri pada putri Anda. Akankah kakak dan ibu saya datang mencari saya seperti yang Anda lakukan? Nah, bertahanlah. Seseorang pasti akan datang untuk menyelamatkan kita, Nyonya. Anda benar-benar seperti ibu saya. Tapi, saya bahkan tidak bisa mengingat seperti apa wajahnya lagi. Nah, bagaimana kau bisa terluka begitu parah? Gadis seperti Mingyu berada di sini. Hanya akan semakin menderita. Sangat panas. Dia pasti demam. Lukanya terinfeksi. Apa yang akan kau lakukan padanya? Bocah ini membunuh keponakanku. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Lepaskan dia. Lepaskan dia, lepaskan dia. Anakku. Zhao Chunhua ibu Lian. Li Xiang ayah Lian. Putraku yang malang. Monster tak berhati mana? Yang melakukan ini padamu. Lihat kekacauan yang kau buat. Anakku. Putraku telah memanggilmu, paman selama lebih dari 20 tahun. Kau harus membayar dengan darah untuk ini. Itu bukan saya. Tidak, jangan bilang itu bukan kau. Anakku begitu jujur. Kau selalu mengincar istrinya. Membiarkannya pergi adalah satu hal. Tapi kau begitu kejam dan tidak berperasaan. Bunuh dia. Saya tidak membunuhnya. Bahkan jika saya membenci kalian semua, saya tidak akan pernah melakukan pembunuhan. Saya tidak akan menjadi monster seperti Anda. Masih membuat alasan. Seseorang melihat kau masuk ke mobil anakku. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Apakah kau ingin membuat kami tidak pernah bertemu lagi? Mustahil, mustahil. Saat saya keluar dari mobil, dia hanya pingsan. Waktumu sudah habis. Masih berani membantah. Lihat saja hari ini. Aku akan memukulmu sampai mati kau. Bocah tidak tahu diuntung. Aku akan membunuhmu. Aku. Tidak. Itu bukan saya. Anda tahu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jika Anda hanya ingin memberi jawaban kepada keluarga Lian, maka bunuh saja saya. Tapi kemudian, pembunuh sebenarnya yang menghabisi Lian akan tetap berkeliaran. Aku. Kau bilang kau bukan pembunuhnya. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Ada dashcam di dalam mobil. Itu memiliki rekaman suara. Itu bisa membuktikan saya tidak berbohong. Baiklah. Pergi cari buktinya. Mobilnya ada di pintu masuk desa. Mengapa aku harus menyerahkan kamera dashboard kepadamu? Tuan Shen. Hei kakak. Apa ini? Menakutkan sekali. Itu bukan apa-apa. Tuan Shen, apa maksud Anda dengan itu? Truk pickup itu diparkir oleh keluarga Shen untuk mencari seseorang. Itu properti Shen Group. Aku tidak menyangka Lian akan mencurinya. Itu mobil Anda. Tapi, kami baru saja ingin meminjam dashcam untuk melihat. Guna membuktikan ketidakbersalahan saya. Apa hubungannya ketidakbersalahanmu denganku? Tuan Shen. Ini masalah hidup dan mati. Tolong berbelas kasihlah. Biarkan kami melihat. Telah terjadi pembunuhan. Keluarga Shen tidak ingin terseret dalam masalah ini. Itu sudah diderek ke tempat barang rongsokan. Dan kamera dashboardnya dihancurkan. Aku menonton rekamannya sebelum dihancurkan. Sebelum Lian meninggal, kau adalah satu-satunya yang berada di sisinya. Jika bukan kau yang membunuhnya, lalu siapa? Bajingan, jika bukan karena Tuan Shen,
Aku pasti sudah dibodohi olehmu hari ini. Hari ini, aku, kau. Bahkan, jika dia bersalah, dia harus diserahkan kepada hukum. Kau tidak punya hak untuk menggunakan hukuman pribadi. Tunggu sampai Tuan Shen pergi baru kita urus kau. Tuan Shen, Anda benar untuk memberi saya pelajaran. Apakah kau melihat seorang wanita paruh baya? Kakak, seseorang di desa tetangga mengatakan, mereka melihat wanita yang mirip ibu. Bawa aku ke sana dengan cepat. Nian, jangan melakukan hal bodoh lagi. Kakak, aku telah menyebabkan masalah. Nian, apa yang terjadi? Beritahu kakak. Lian mengalami kecelakaan mobil di desa Qingshui. Aku memukulnya dengan batu. Dia mungkin tidak akan selamat. Apa? Aku nggak bunuh dia, aku beneran nggak ngelakuin itu, Kak. Aku melihat dia sekarat. Dan dalam kemarahanku, aku memukulnya 2 kali. Nian, kau sangat bodoh. Ayo kita pergi menyerahkan diri. Kakak, apakah kau akan meninggalkanku juga? Ibu hanya peduli pada Mingyu. Apakah kau menyayangi ibu? Tidak pernah menganggapku sebagai keluarga sungguhan. Nian, aku selalu menganggapmu sebagai adikku sendiri. Makanya aku nggak bisa lihat kamu terus bikin kesalahan. Jika orang yang disakiti adalah Mingyu, apakah kau akan membiarkan orang yang menyakitinya pergi begitu saja? Nian, kau. Apa maksudmu? Orang-orang yang menyakitiku saat itu bukan hanya Livin, ada juga Lian. Dan dia. Kakak, aku takut kau akan membenciku. Itulah sebabnya aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Nian, kau sama seperti Mingyu bagiku. Kakak tidak akan pernah membencimu. Kakak, kali ini semuanya berkat dirimu. Mereka tidak bisa menemukan bukti apapun. Ayo kita cari ibu. Nah, apakah sakit kau baik-baik saja? Nyonya, saya sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Dengarkan saya. Tidak. Itu terlalu berbahaya. Nyonya, hidup saya tidak berharga, itu tidak masalah. Tapi Anda belum menemukan putri Anda. Anda harus keluar dari sini dalam keadaan hidup. Nah, jangan khawatir. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Kau seorang gadis. Saya bukan. Aku bahkan tidak menyadarinya. Betapa lembutnya dirimu. Saya bukan seorang gadis. Jangan sentuh saya. Jangan khawatir. Saya bukan seorang gadis. Aku tidak akan mengatakannya. Sekelompok iblis di luar sana. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakitimu. Jangan takut. Nyonya, saya juga ingin menjadi seorang gadis. Saya sangat merindukan ibu dan kakak saya. Saya ingin pulang. Kita pasti akan meloloskan diri. Kita pasti akan bertemu orang-orang terkasih kita. Gawat, ada yang tewas. Kasihan sekali kau, nak. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja? Anak yang baik. Kau terlalu kejam. Kalian benar-benar iblis yang tak punya hati. Tutup mulutmu, wanita tua. Mengapa baunya sangat busuk? Apa ini? Kotoran sapi. Kau terlalu kejam. Lukanya membusuk. Dan sekarang dia sudah tiada. Mustahil. Bocah itu licik. Mungkin dia sedang memainkan trik lain.
Dia benar-benar sudah pergi. Nah, ibu telah menyakitimu. Begitu kita lolos, kau bisa menjadi anak baptisku. Hidup anak ini sungguh berat. Luka lama itu membusuk dan menyebabkan infeksi. Itu berubah menjadi pembusukan. Hei, dengarkan aku. Penyakit ini menular. Apel, apakah itu menular? Aku tidak membohongimu. Lihat, aku juga sudah tertular. Umurku juga tidak lama lagi. Kau wanita tua, kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Cepat bawa mayat ini pergi. Jauhkan itu. Ya, aku akan pergi. Kita pergi. Kubur jauh-jauh. Kau pembawa sial. Kau adalah bebas saat kau masih hidup. Dan kau masih menjadi gangguan bahkan setelah mati. Dia persis seperti ibu saya. Dia persis seperti Mingyu. Nyonya Anda tampak gemetar. Apakah saya terlalu berat? Tidak apa-apa. Aku tadi teringat putriku. Dia suka menyentuh telingaku saat masih kecil. Ada apa, Nyonya? Aku merasa mobil itu terlihat seperti milik putraku. Turunkan saya. Ada blokade jalan di pintu masuk desa. Mobilnya belum pergi jauh. Kejar mereka dengan cepat. Bagaimana denganmu? Saya perlu menemukan kenang-kenangan yang ditinggalkan kakak saya. Anda pergi duluan. Begitu aku menemukan putraku, aku akan kembali untukmu. Shen Dian pergi ke desa sebelah. Saya harus menemukan jimat kakak saya. Saya harus menemukannya. Sangat dingin. Sangat haus. Kau butuh ini. Ya. Terima kasih. Nak ibu di sini. Dian, sepertinya aku mendengar ibu memanggilku. Kakak itu sama sekali bukan suara ibu. Kau pasti salah dengar karena terlalu cemas. Mungkin kau benar. Aku di sini. Kakak, ayo cepat pergi. Setiap menit yang kita buang adalah 1 menit bahaya lagi bagi ibu. Percepat. Tunggu aku. Sudah dengar, si Livan yang tidak tahu diuntung itu telah ditangkap dan diseret kembali. Anak itu membunuh seseorang dan memalsukan kematiannya. Kita harus memberinya pelajaran. Lempar dia ke kuburan masang. Gawat, Li Fen dalam bahaya. Gadis itu melakukannya demi menyelamatkanku. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Hentikan mobilnya. Kembali ke desa King Sui. Kakak, Dian, aku benar-benar merasa itu tadi suara ibu. Ibu ada di desa King Sui. kakak, lihat sudah ku bilang kau hanya salah dengar. Mungkinkah aku benar-benar salah dengar? Kau lari. Kau pengkhianat tidak tahu diuntung. Bersekongkol dengan orang lain untuk menipuku. Biarkan saya pergi. Wanita itu tidak bersalah. Saya tidak akan membiarkan Anda menyakitinya. Maka kau bisa mati menggantikannya. Bukankah itu yang suka kau pura-purakan? Dasar bocah sialan. Li Fen, bangun. Aku akan membawamu pergi. Pergi. Cepat bangun. Kau celaka. Aku tidak menemukanmu. Dan sekarang kau menyerahkan dirimu tepat kepadaku. Lepaskan aku. Li Fen lari. Li Fen. Lari. Ibu. Jangan pukul ibu saya. Aku akan mencekikmu sampai mati, wanita busuk. Kau celaka kecil. Pergi, Li Fen. Brengsek. Apakah kau mencari pihak ketiga? Brengsek. Anda memukul ibu saya? Saya akan melawan Anda sampai mati. Brengsek. Tunggu. Saya akan melawan Anda. Nah, anakku. Kau baik-baik saja. Saya tidak akan membunuhnya. Jika tidak, saya akan menjadi
Sama seperti dia. Kemari. The film was translated and narrated by M Media. Kau bocah kecil. Kau mungkin bisa lolos dari hutan ini. Tapi kau tidak akan bisa lolos dari desa ini. Begitu aku menangkap kalian berdua, kalian bisa bersiap untuk membayar dengan darat. Nyonya istirahatlah sejenak. Nyonya, saya tidak tahu apa yang merasuki saya tadi. Saya baru saja memanggil Anda ibu. Saya sangat menyesal. Nyonya, mengapa Anda menangis? Apakah karena bekas luka di punggung saya? Apakah itu membuat Anda takut? Mingyu? Mingyu? Bagaimana Anda tahu nama itu? Siapa kau? Mingyu? Anakku? Putriku? Seberapa banyak kau menderita selama bertahun-tahun ini? Hingga menjadi dirimu yang sekarang. Apa yang baru saja kau katakan padaku? Aku adalah ibumu. Aku adalah ibumu. Mengapa? Mengapa kau baru menunggu sampai sekarang untuk datang mencariku? 15 tahun? Tahukah kau bagaimana aku menghabiskan 15 tahun ini? Ini salah ibu. Ini kesalahan ibu. Mingyu? Ibu. Mingyu? Ibu. Putri manisku. Mingyu? Mulai sekarang, tidak akan ada yang bisa menindasmu lagi. Kita pulang sekarang. Pulang untuk mencari kakakmu. Siapa di sana? Syukurlah ternyata hanya kucing. Ibu, kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita harus segera menemukan jalan keluar dari desa ini. Ya. Apakah aku berhalusinasi? Aku pikir aku baru saja melihat Roxanne Nian. Dia adalah putrimu. Lalu bagaimana denganku, Shenbing? Kau menamaiku Nian, tapi kau memikirkan dia bukan? Di dalam hatimu, aku hanyalah seorang pengganti ibuku. Nian, kenapa kau ada di sini? Ibu, tempat ini adalah sarang iblis. Aku akan membawamu pergi. Ada apa? Ibu, aku tahu jalan keluarnya. Aku akan membawamu. Hai Nian, kenapa kau membawaku ke sini? Keluarga ini baik hati. Mereka akan membantumu keluar dari desa ini. Tidak, dia membohongimu. Lari cepat. Nyonya Shen, karena kau sudah di sini, jangan terburu-buru untuk pergi. Apa yang kau inginkan? Putriku tidak bersalah. Lepaskan dia. Nona Shen adalah temanku. Aku tidak akan mempersulitnya. Itu bukan Nian. Nian, kemarilah. Dia hanya bocah brengsek, kemarilah. Nyonya Shen, bahkan sekarang kau masih belum mengerti. Jika Nona Shen tidak memberitahuku fakta bahwa kau tidak, bagaimana mungkin kau bisa jatuh ke tanganku? Nian, kalian berdua bersekongkol secara diam-diam. Kenapa kau melakukan ini? Kau adalah putri ibu. Katakan padaku, kenapa kau melakukan ini? Karena kau tidak pernah menganggapku sebagai putrimu. Kau hanya memiliki Mingyu di hatimu. Aku hanyalah penggantinya. Tidak. Putar balik. Apa kau mencoba membuat kita terbunuh? Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku akan melawanmu sampai mati. Nah, itu baru namanya pria. Begitu aku menemukan ibu, aku akan segera mengirimmu kembali. Ada apa? Tuan Shen, pintu masuk desa terhalang oleh pohon besar. Tuan Shen, dilihat dari ketebalan lumpurnya, pohon itu pasti sudah tumbang sejak lama. Wanita tua itu mungkin tidak bisa masuk ke desa dari sini. Desa Qingjiu sama saja dengan desa Qingshui. Hanya ada satu jalan masuk ke desa.
Saat hujan deras beberapa hari yang lalu, pohon itu tersambar petir. Jalan itu tidak akan bisa dilewati untuk waktu yang lama. Tuan Shen Dian membohongimu. Ibumu sama sekali tidak ada di sini. Mustahil. Dian tidak punya alasan untuk membohongiku. Alasannya adalah untuk membalas dendam padaku. Dia mendengar aku bersatu kembali dengan ibuku. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyakitinya. Dian bukan tip orang yang licik. Kaulah yang terus merundungnya dan memfitnahnya. Kau ini pria. Bagaimana bisa kau begitu hina? Aku sama sekali bukan pria. Ya itu benar. Kau tidak pantas disebut pria. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Sebenarnya aku adalah seorang wanita. Hei Nian. Kakak, selamatkan aku. Putar mobilnya kembali ke desa Kingsui. Kakak, Ada apa? Siapa yang merundungmu? ibu itu ibu. Dia ada di desa Kingshui. Diculik oleh para preman di desa itu. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Mereka bahkan memukuliku. Shen Dian, di mana ibuku? Ibumu adalah istri Lihu. Bagaimana aku bisa tahu? Kau mendengarnya bukan? Proses aku bersatu kembali dengan ibuku. Berhenti berpura-pura bodoh. Apakah kau mendengarnya? Percakapan antara aku dan ibuku. Kau menyembunyikannya. Mencoba membalas dendam padanya. Di mana ibuku? Katakan padaku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kakak, aku merasa sangat pusing. Li Fan Inyahlah. Tidakkah kau dengar? Kakak bilang dia tidak tahu. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Ibu. Di mana lagi Lihu bisa menyembunyikannya? Lihu adalah kepala desa. Hanya ada satu tempat. Orang lain tidak bisa masuk. Sialan. Dasar bocah brengsek. Jangan sentuh aku. Mundur. Kulitmu sangat terawat. Sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat wanita secantik ini. Jika kau berani menyentuhku, putraku dan putriku, tidak akan membiarkanmu lolos. Putrimu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Putramu tidak akan pernah tahu seumur hidupnya kau di sini. Aku Mundur. Lihu, keluar kau. Nak, inikah kau? Lihu, keluar kau. Tuan Shen, Lihu. Di mana kau sembunyikan ibu? Nak, ibu di sini. ibumu. Bagaimana mungkin aku layak bertemu dengan Nyonya Shen yang agung? Orang dengan profil setinggi itu. Hentikan bualanmu. Nian bilang. Kau menculik ibu. Kalian para preman dan bandit di desa ini. Kau seharusnya tahu diri. Serahkan dia. Mungkin aku akan mengampunimu. Tuan Shen, aku benar-benar divita. Katakan padaku, ada ratusan orang di desa ini. Tidak mungkin pencurian kecil apapun terjadi tanpa sepengetahuanku. Semuanya disalahkan padaku. Suara apa itu? Hujan deras beberapa hari lalu. Itu sudah tua dan tidak terawat, angin meniupnya hingga tumbang. Tuan Shen. Mungkinkah itu leluhur yang menunjukkan kekuatannya? Seseorang yang hidup baru saja lenyap begitu saja. Di mana kau sembunyikan ibu? Tuan Shen, ini tidak ada hubungannya denganku. Kakak, prioritasnya adalah menemukan kepala desa. Kerahkan penduduk desa untuk mencari. Ya, ada penghalang jalan di pintu masuk. Orang luar tidak bisa keluar dengan mudah. Selama Nyonya Shen masih ada di desa, geledah setiap rumah. Kami pasti akan menemukannya. Jika kau tidak menemukannya, jangan harap bisa kembali menemuiku. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Di mana Shen Bing? Nona, aku. Ada begitu banyak orang tua di desa Kingshui yang mencari anak-anak mereka. Kau sudah memukuli 3 dari mereka dan menuduh mereka sebagai pedagang manusia.
Mereka tidak akan bisa bicara. Apa yang kusuruh untuk kau lakukan? Bunuh Shenbing. Jebak Li Fan. Jadi saudaramu hanya akan melihat mayat. Bagaimana kau melakukannya? Shenbing sekarang hilang. Nora, bagaimanapun ini adalah nyawa manusia. Dan dia adalah ibu yang membesarkanmu. Diam. Aku rasa benda inilah yang menyebabkan penundaan. Ibu, kali ini biarkan putrimu menggendongmu. Pelan-pelan. Mingyu, ibu. Cepat. Buruan. Pergi cepat. Cepat. Li Fen, seluruh desa mencarimu. Kenapa kau ada di sini? Kakak, aku tahu kau orang baik. Tolong bantu aku. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak bermain-main dengan pria lagi. Aku tidak ingin dipukuli lagi. Sebaiknya kau pergi ke rumah lain. Aku sedang tidak bertugas. Kakak, aku mohon padamu. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membalas budimu. Baiklah, baiklah. Terima kasih, kakak. Kau berjalan-jalan dengan begitu berani. Aku seorang dokter. Aku tidak bisa hanya berdiri diam melihat seseorang mati. Lepaskan pakaianmu. Luka yang kau miliki di sini perlu diperban ulang. Ngomong-ngomong, sekretaris desa baru saja memberi perintah untuk mencari seorang wanita. Mereka telah mengerahkan seluruh desa. Di luar tidak aman. Bersembunyilah di sini bersamaku sampai badai berlalu. Terima kasih, kakak. Terima kasih. Baiklah, baiklah. Bagi seorang gadis yang berakhir seperti ini, kau pasti punya kesulitan sendiri. Aku tidak akan bertanya, tapi jangan bawa masalah kepadaku. Di desa ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Hal besar apa? Li Hu meminta Norse Ekanit dariku. Aku takut pria-pria itu akan memukulku. Aku tidak punya pilihan selain memberikannya. Akar Akonit Utara sangat beracun. Mengapa dia menginginkan itu? Selama bertahun-tahun ini, orang-orang yang datang ke desa King Shui mencari anak mereka. Nasib mereka. Tidakkah kau tahu semuanya? Apa? Tuan Shen, tenang saja. Seluruh desa sedang mencari ibumu sekarang. Bahkan jika kami harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, kami akan menemukannya. Hentikan omong kosong itu. Temukan orangnya segera. Kakak, kau tidak boleh kelelahan mencari ibu. Minumlah air ini. Ibu harus bertahan. Tidak aman di tempat Xiao Yulan. Mingyu saudaramu. Ibu, aku pasti akan menemukan kakakku. Mingyu, saudaramu sebenarnya juga. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan menemukan kakakku untuk menyelamatkan kita. Tapi untuk saat ini, aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku harus kembali sekali lagi. Ibu, Shen Hui Presiden Grup Shen, memiliki beberapa kesalahpahaman denganku. Tapi dia orang yang baik. Jika dia tidak ditipu oleh penjahat, dia tidak akan disakiti oleh Liu sekarang. Mingyu dia sebenarnya. Ibu harus menungguku di sini. Aku akan segera kembali. Mingyu, Nian sudah dewasa. Kau tahu cara menjaga kakakmu sekarang. kakak jangan salahkan aku. Hanya dengan cara ini, kau bisa menjadi kakakku seorang. Jangan diminum, itu beracun. Tuan Shen, aku akan pergi memeriksa. Tuan Shen, tidak ada apa-apa. Itu hanya kucing liar. Jangan diminum. Teh itu beracun. Kau bocah sialan. Kau berani kembali. Kau bocah sialan. Lepaskan aku. Jangan diminum. Itu kau. Ada Akonit Utara di dalamnya. Itu racun. Kau bicara omong kosong. Aku sendiri yang menyeduh teh ini. Kakak, jangan percaya padanya. Shen Lian. Apa kau baik-baik saja? Kau ingin membalas dendam padaku dengan membiarkan Liu mempermalukan ibuku. Sekarang kau bahkan ingin mencelakai saudara kandungmu sendiri. Apakah kau masih manusia?
Beraninya kau menghina kakak. Kau berani mengarang cerita tanpa bukti apapun. Kakak, dia mencoba memecah belah kita. Tidak, aku bukan. Jika kau ingin memanfaatkanku, kau salah orang. Jika kau ingin berinkarnasi, aku tidak akan menghentikanmu. Kau, Kakak, ibu aku kembali. Dia baru saja di sini. Di mana dia? Ibu, Livan? Kau bocah. Aku sudah mengikutimu selama ini. Bagaimana mungkin kau tidak menyadarinya? Kau sudah berpura-pura menjadi pria di depanku selama puluhan tahun, membuatku berpikir kau bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Berhenti. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Berhenti di situ. dokter lengan kakakku terluka. Tolong periksa. Tunggu sebentar. si tua Lihu itu, berjanji untuk membantuku mencarinya, tapi dia kabur di tengah jalan. Jangan khawatir, ibu adalah orang baik, surga akan menjaganya. Dia akan baik-baik saja. Lihu, kau menangani ini dengan buruk kali ini. Sekarang kita berdua tamat. Kalian orang asing bukan? Kesini untuk berobat. Jangan tanya terlalu banyak. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Gadis ini, mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Livan saat masih kecil? Livan lari. Lari. Tempat ini tingginya lebih dari 10 meter. Jika kau melompat kau akan mati. Tidakkah kau ingin melihat ibu dan saudaramu? Bukannya aku belum pernah melompat sebelumnya? Kembalilah bersamaku dengan patuh. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan mencarikanmu keluarga yang baik. Aku lebih baik mati daripada harus kembali bersamamu. Kau. Turun. Kau wanita busuk ini kau lagi. Tidak. Tidak. Ibu. Apa yang baru saja kau panggil padanya? Kau mencelakai ibu. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kakak Minceng. Apakah Anda benar-benar kakak Minceng saya? Saya Minyu. Livan. Kau pembunuh. Kau tidak pantas hidup. Tidak. Di belakangmu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergilah ke neraka. Hanya kau. Rahasia desa Kingshui tidak akan diketahui oleh orang lain. Kakak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kau menyelamatkanku? Ibu. Ini semua salahku. Karena membuatmu mengalami ini. Ibu. Ibu bisa mendengarku, kan? Ibu. Jika bukan karena menyelamatkanku, kau tidak akan didorong dari tebing oleh si keparat Liu itu. Ini semua karena aku.
The film was translated and narrated by M Media. Itu bukan salahmu. Ibu, kau sudah sadar. Yang bersalah adalah para pedagang manusia. Dan monster-monster di desa King Shui. Apakah kau dan Ming Cheng sudah bersatu kembali? Apakah Shen Nian yang ikut campur? Seandainya aku tahu dia begitu kejam, aku tidak seharusnya mengadopsinya. Ibu, Shen Nian meracuni kakak dengan racun yang bekerja lambat. Dia mengancamku agar tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan berani. Ibu, tolong jangan bersemangat. Pergi. Dan bawa Shen Hui ke sini. Tapi, penawarnya masih ada di tangan Shen Nian. Jangan khawatir soal itu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti putriku yang berharga. Cepat pergi. Bawa saudaramu ke sini. Baiklah. Aku akan pergi. Apakah itu Mingyu? Ibu, aku juga putri kesayanganmu. Melihatku, mengapa kau tidak bahagia? Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Bawa Shen Hui kepadaku. Ibu, aku mendonorkan 2000 sisi darah untuk menyelamatkan nyawamu. Kau bersikap baik. Shen Nian, kau sangat ingin aku mati, bukan? Kau benar-benar ibuku. Kau sangat mengenalku. Putri kandungmu. Untuk menyelamatkanmu. Hampir menguras seluruh darahnya. Tidak heran. Tidak heran Mingyu terlihat sangat pucat. Sayang sekali. Aku tidak menggunakan darahnya. Darahnya sudah kuberikan semuanya pada anjing. Mengapa kau melakukan itu? Transfusi darah besar-besaran antar kerabat dekat. Menyebabkan komplikasi. Itu mematikan. Awalnya aku ingin mengirimmu pergi bersamanya. Tapi, jika kau mati, kakak akan mengungkap kebenarannya. Dia akan tahu bahwa Li Fen adalah putri kandungmu. Shen Nian, selama 15 tahun ini, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau menyakitiku dan Mingyu? Mengapa? Salahkan dia karena menghalangi jalanku. Ibu, jika dia tidak ada, aku akan selalu menjadi satu-satunya putri kecil kesayanganmu. Ibu, aku tidak akan pernah mengakui wanita berhati ular sebagai putriku. Hapus pikiran itu. Aku sudah memberimu pilihan, karena kau tidak ingin hidup. Maka pergilah ke neraka. Shen Nian, kau akan berakhir dengan sengsara. Ibu, selama sisa hidupku, aku hanya punya kakak sebagai keluargaku. Aneh. Saat aku pergi, pintunya tertutup. Ibu. 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 Apa yang kau lakukan? Ibu. Kakak, Ibu. itu dia lagi mencoba menyakiti ibu. The film was Dokter. translated and narrated by M Media. Ibu. Bertahanlah.
Sudah terlambat, ke ruang gawat darurat. Minggir. Kau masih ingin mencelakai ibu. Itu bukan aku. Saat aku masuk, dia tertangkap basah. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Itu benar-benar bukan aku. Aku melihat masker oksigennya telah terlepas. Aku hanya mencoba memasangnya kembali untuknya. Lalu, mengapa kau ada di kamar rumah sakit ibu? Saya Aku tidak punya komentar. Kau mencoba membunuhnya untuk membungkamnya. Itulah mengapa kau ada di kamar ibu bukan? Beraninya kau melakukan kejahatan di rumah sakit. Kau benar-benar nekat. memang. Saya tidak menyakiti wanita tua itu. Masih mencoba berbohong. Penjaga. Ya, Gunakan banyak alkohol untuk mendisinfeksinya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berbohong. Tidak, saya alergi alkohol. Saya hanya bisa menggunakan yodium. Adik. Kaca, sakit. Tidak apa-apa. Jadilah anak baik adik ini, tidak sakit. Kakak sedang membersihkannya untukmu sekarang. Jadilah anak baik adik. Kaca, sakit. Bersabarlah sedikit adik. Mingyu juga alergi alkohol. Kebetulan sekali. Kakak, Liven penuh dengan tipu muslihat. Ini pasti salah satu kebohongannya lagi. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar alergi. Lakukan. ya. Tidak. 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 Berhenti. Panggil dokter. Ya, Selamatkan saya. Selamatkan saya. Rasanya sangat gatal. Tuan Shen. Wanita tua itu sudah sadar. Syukurlah dia lumpuh. Dokter, apa yang terjadi pada ibu? Tuan Shen, karena kekurangan oksigen yang berkepanjangan, otak wanita tua itu telah terpengaruh, yang mengakibatkan stroke. Jika kau tidak bisa menyembuhkan ibuku, aku akan membuat rumah sakit ini lenyap dari Haixen. Kakak, bukan sepenuhnya salah mereka ibu berakhir seperti ini. Jika Liven tidak mencabut masker oksigen ibu tidak akan dalam kondisi seperti ini. Kakak, kau tidak boleh membiarkan Liven lolos begitu saja. Ibu, kau juga ingin menghukum Liven dengan berat untuk membalaskan dendamu, kan? Gawat. Gawat. Nian. Apa yang dikatakan ibu? Ibu sepertinya memanggil namamu berulang kali. Ibu, tolong jangan gelisah. Apa yang sedang kau coba katakan? Ming. Yu. Ibu, maafkan aku karena tidak bisa mengakuimu. Demi kakakku, saya harus mendapatkannya. Penawar yang dimiliki Shan Nian. Kakak. Ming. Yu. Ming. Ibu, apa yang sedang kau gumamkan? Apakah kau mencoba membuat kakak menangkap penjahat yang menyakitimu ini? Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Livan lolos begitu saja. Pergi, keluar. Ibu, siapa yang kau suruh pergi? Keluar. Kakak, ibu tidak ingin melihat Liven. Dia ingin dia inyah. Kau tetaplah di sini dan temani ibu. Aku akan pergi menangani ini. Tidak, jangan pergi. Tidak apa-apa ibu. Kakak akan pergi.
Tolong jangan bersemangat. Saya mohon. Seseorang mencoba menyakiti wanita tua itu. Anda harus pergi memeriksanya. Masih mencoba menipuku. Ibuku sangat aman bersama Nian-Nian. Ming. Yu. Ming. Tidak, itu tidak benar. Mengapa ibu menunjuk ke arahnya dan berteriak, nama Mingyu? Semua yang kukatakan adalah benar. Seseorang ingin menyakitinya. Mereka ingin menyakiti wanita tua itu. Kakak, mengapa kau tidak mempercayaiku? Aku pasti sudah gila. Jenis kelaminnya saja tidak cocok. Bagaimana mungkin dia adalah Mingyu? Semuanya. Kau tidak bisa hanya melihat permukaan saja. Kakak, pergilah selamatkan ibu. Apa yang kau panggil padaku? Siapa sebenarnya kau? Saya. Kakak gawat. Luka ibu pecah. Dia berdarah banyak sekali. Li Fen, sudah kuperingatkan kau. Apakah kau mencoba menyeret Shen Bing dan Shen Hui ke neraka bersamamu? Shen Nian-Nian, jika kau berani menyakiti mereka, aku akan menghantuimu bahkan dari dalam kubur. Li Fen, ini semua karenamu. Ibu sangat kesakitan. Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Shen Nian-Nian, kau lebih kejam daripada iblis di desa Kingshui. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Li Fen, apa hakmu menceramahiku? Tanpamu, keluarga kita yang bertiga akan hidup bahagia bersama. Aku akan menemui ibu. Ini semua salahmu. Aku sudah kehilangan ibu. Aku tidak bisa kehilangan kakak juga. Tolong. Ini adalah sumber uang saya. Pergi sana. Kau bocah kecil yang hina. Belum mati juga. Apakah kau membawa obatnya? Saya di sini untuk membuat kesepakatan. Bagaimana mungkin saya membawanya? Bagaimana jika saya ditipu? Apakah kau sedang mencari penawar untuk racun Akonet Utara? Berapa harganya? Ini kartu bank yang diberikan ibuku. Kata sandinya adalah tanggal aku diculik. Semua kartu atas nama ibuku ada padaku. Jika kau menginginkan uangnya, kau harus mendengarkanku. Kartu bank bisa dibekukan kapan saja. Jangan coba-coba mempermainkan saya. The film was Ambil ini. translated and narrated by M. Baiklah. Media. Aku setuju. Besok malam pukul 11. Aku akan menunggumu di gerbang selatan rumah sakit. Bagus. Saya akan pergi menyiapkan penawarnya untukmu. Ibu. Demi kakak. Aku tidak punya pilihan lain. Li Fan. Menurutmu kau mau pergi kemana? Saya. Aku hanya ingin keluar untuk mencari udara segar, mengendap-endap perhiasan dan kartu bank ibu yang hilang. Pasti dicuri olehmu. Aku tidak mencuri apapun. Berikan tas itu padaku. Tidak. Dari mana uang ini berasal? Sudah terlambat. Aku harus pergi sekarang.
perhiasan, dan buku tabungan ibuku. Semuanya hilang. Jika kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan harap bisa pergi. Aku sedang mencoba menyelamatkan nyawamu. Selamatkan nyawamu sendiri dulu. Hei, kau bocah kecil. Di mana uangnya? Apakah kau mencoba membekukan saya sampai mati? Putramu tidak akan hidup untuk melihatmu malam ini. Kau. Tidak. Ini bukan milikku. Tertangkap basah. Dan kau masih ingin menyangkalnya. Berani-beraninya kau merencanakan sesuatu terhadap ibuku demi uang. Kau si bocah hina. Bukankah kau sangat mencintai uang? Ayo, makan semua ini. Ayo, makan itu. Bukankah ini yang kau sukai? Kakak, masih ada beberapa buku tabungan yang belum kita temukan. Geledah dia. Apa? Aku benar-benar tidak membawa apa-apa lagi. Lepaskan pakaianmu. Kakak kurasa penggeledahan tubuh. Tidak perlu bukan? Ku bilang lepaskan. Jika kau ingin aku melakukannya. Tapi tidak di sini. Kakak perhiasan ibu semua ada di tasnya. Dia pasti mencurinya. Mengapa repot-repot melakukan semua ini? Lepaskan di sini sekarang juga. Tidak. Aku tidak bisa. Apakah kau ini pria? Bertingkah malu-malu seperti wanita. Tidak mau melepasnya ya? Aku akan membantumu. Tidak. Biarkan kalian berdua saling mengenali. Bagaimana kau mendapatkan ini? Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kakak, untuk orang rendahan sepertinya. Dia pasti punya banyak musuh. Memiliki bekas luka di tubuh itu normal. Aku harus mendapatkan penawar Lihu hari ini. Kakak, dia mencoba lari. Kau begitu mencintai uang. Nian, panggil polisi. Panggil polisi. Jika polisi terlibat dan menyelidiki kebenarannya, semua usahaku akan sia-sia. Baiklah, aku akan menelepon. Halo, apakah ini 110? Kami punya pencuri di sini. Sudah kubilang, aku tidak mencuri apapun. Polisi akan segera tiba. Simpan kata-kata itu untuk mereka. Kakak, ibu butuh seseorang di sisinya sekarang. Kami menahan Putra Lihu. Bagaimana jika ini hanya pengalihan? Ibu dalam bahaya. Aku serahkan padamu. Jangan khawatir. Permainan apa lagi yang sedang kau mainkan sekarang? Pergilah saja, dan jangan pernah kembali. Jika kau berani kembali untuk memperebutkan posisi pewaris keluarga Shen, aku akan memastikan kau dan keluarga Shen membusuk di neraka bersama-sama. Kau sendiri yang menyuruhku pergi. Jangan menyesali ini. Lihu. Bocah kecil, kau berani mempermainkan saya. Aku tidak bercanda denganmu. Hitunglah. Tidak kurang sepeser pun. Di mana penawarnya? Tuan Shen, Li Fan ada di sana. Kau tidak boleh pergi. Berikan aku penawarnya. Mencoba lari. Kau menyakiti Nian. Aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Jangan biarkan dia lolos. Kejar dia. Hentikan sandiwara itu. Kau lebih memilih tertangkap daripada berhenti mengirim uang itu. Kau benar-benar anjing setia yang dipelihara Lihu. Kau menusuk Nian. 1000 sayatan pun tidak akan cukup. Aku tidak melakukannya. Dia berbohong. Tuan Shen, dia pingsan. Biarkan dia tetap hidup. Bawa dia ke hadapan wanita tua itu untuk bertobat. Ya. Ibu? Apakah kau memanggilku? Ibu. Mereka yang menyakitimu. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Mingyu? Kakak, bagaimana bisa kau membiarkan dia seperti ini dan membawanya kemari? Lihat betapa takutnya ibu. Karena kau tidak menginginkannya, maka kau tidak pantas memiliki seorang putri. Aku akan menghabisinya. Nian. Aku baik-baik saja kakak. Dia menarik lukanya. Untuk setiap rasa sakit yang kau sebabkan pada kakakku, aku akan membuatmu menderita 10 kali lipat. Kembalikan itu. Tidak. Ibu, apakah kau baik-baik saja?
Jangan. Sakiti. Sakiti. Apakah niat ibu agar aku tidak menyakiti Livan? Kakak, jangan biarkan ibu melihat darah. Bawa dia keluar. Kau boleh melampiaskan amarahmu sesukamu. Namun, karena kau telah membawanya ke sini, bagaimanapun juga, dia harus meminta maaf kepada ibu. Ibu menjadi seperti ini adalah kesalahannya. Bertobat dan mintalah maaf. Memohonlah pengampunan mereka. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak melakukan perbuatan salah. Kepada Shen Lian, aku tidak bersalah. Berhenti. Aku yang salah. Ini semua salahku. Akulah yang mengecewakan kalian semua. Ibu, ini semua karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu. Ini semua karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa mendapatkan penawarnya. Kakak. Kakak, ibu menolak untuk memaafkan Li Fen. Dia terus mengigau tidak dalam tidurnya. Ibu, mengapa kau menangis ibu? Kakak, ibu pasti sedang memikirkan saat Li Fen menyakitinya dan menjadi gelisah. Biarkan Li Fen pergi lebih dulu. Baiklah, itu memang kelalaianku. Tuan Shen, saya tidak akan membiarkanmu bertindak seperti ini di rumah sakit. Tuan Shen, dia mengalami demam tinggi yang terus-menerus. Lukanya terinfeksi dan bernanah. Nyawanya dalam bahaya. Bangun, jangan tidur dulu. Kau sudah sadar. Kau benar-benar beruntung masih hidup, demam tinggi dan infeksi, dan kau masih berhasil merangkak kembali dari kematian. Katakan padaku, jika aku mencekikmu sampai mati sekarang, apakah mereka akan mengira itu hanya komplikasi? Mati karena infeksi. Bibi San, aku serahkan masalah ini padamu. Dimengerti Tuan Muda. Bibi San. Tuan Shen memintaku datang untuk mengelap tubuhmu. Permisi. Kau sebenarnya seorang wanita. Shen. Nona kedua, jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun tentang ini, utang yang ditanggung putramu cukup untuk membuatnya mati 7 kali lipat. Bibi San, apakah kau sudah selesai? Tidak, belum selesai. Kartu ini cukup untuk melunasi utang putramu. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Bibi San, apakah kau melihatnya dengan jelas? Tuan Shen, Li Fen adalah seorang pria. Apa yang perlu diragukan? Lihatlah baik-baik. Aku sudah melihat dan menyentuhnya. Dia tidak mungkin seorang wanita. Aku pasti sudah gila. Golongan darah yang sama. Itu bukan masalah besar. Kakak benar-benar mencurigaimu. Selama kau mati, tidak ada yang akan tahu rahasiaku. Penawar eksklusif untuk Kekanit Utara. Ini adalah satu-satunya botol. Katakan padaku bagaimana jika aku menjatuhkannya. Berapa lama lagi kakak bisa hidup? Aku mohon padamu. Aku mohon berikan itu padaku. Aku akan setuju dengan apapun yang kau inginkan. Aku ingin kau pergi ke kakak dan mengakui bahwa kaulah yang membunuh Mingyu. Tuan Shen, hati wanita tua itu sulit ditenangkan. Jika dia ingin pulih, simpul di hatinya harus diurai terlebih dahulu. The film Simpul was di hati ibu translated adalah Mingyu. and Tapi narrated Mingyu by sudah M meninggal. Media. Ini adalah simpul yang mustahil untuk diurai. Tuan Shen, akulah penyebab kematian Mingyu. Apa yang kau katakan? Kematian Mingyu, bukankah itu tidak ada hubungannya denganmu? Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya. Kau akan membalas dendam padaku. Kau tidak takut lagi. Aku sendirian. Bahkan jika aku mati, apa yang perlu ditakutkan? Kakak, berada di tanganmu adalah bentuk kebebasan bagiku. Bicaralah, bagaimana Mingyu meninggal? 15 tahun yang lalu, dia diperdagangkan ke keluarga Zhang di desa itu. Dia terus berpikir untuk melarikan diri. Hari itu, dia berlari ke waduk. Aku mengejarnya. Dalam kepanikan, aku mendorongnya masuk. Dia baru berusia 6 tahun saat itu. Kau si bocah hina, bagaimana kau tega melakukannya? Dosaku berat. Aku hanya meminta kematian.
Itu akan membuatmu lolos terlalu mudah. Kakak, bagaimana rencanamu menghadapinya? Sampah manusia, seperti dia, seharusnya hidup di neraka. Di mana dia tidak bisa mati, dan tidak bisa hidup, tidak takut mati. Kalau begitu kirim dia kembali ke desa Kingsui. Tidak. Aku mohon. Jangan kirim aku kembali ke desa Kingsui. Liu tahu aku seorang wanita. Dia adalah pria bejat yang menyimpang. Dia tidak akan pernah melepaskanku. Aku mohon. Aku bisa masuk penjara untuk menebus kesalahan Mingyu. Aku akan mendoakannya seumur hidupku. Tolong jangan kirim aku kembali. Itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhku. Kakak, itu ide yang cemerlang. Li Fen akan terjebak di desa Kingsui seumur hidup. Maka identitas aslinya tidak akan pernah diketahui siapapun. Siapa itu? Datang. Ternyata kau. Kau bocah kecil yang hina. Akhirnya kau jatuh ke tangan saya hari ini. Saya membesarkanmu selama 15 tahun. Dan tidak pernah menyadari kau adalah seorang gadis. Hari ini, saya akan melihatnya dengan jelas. Betapa manisnya dirimu. Jangan sentuh aku. Bahkan jika para dewa turun hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kemari. Tidak. Siapa orang bodoh yang buta itu? Yang merusak kesenangan saya. Buka pintunya. Lihu keluar sekarang. Lihu, keluar. Kakak-kakak ipar. Di mana pembunuhnya? Pembunuh apal. Li Fan yang membunuh putraku. Seseorang baru saja melihatnya dibawa ke rumahmu. Pasti kau salah lihat. Tidak ada siapa-siapa di sini. Keluar. Tidak ada siapa-siapa katamu. Kakak ipar. Kakak. Kau masih ingin melindungi bocah sialan ini. Kakak-kakak ipar. Saya tidak melindunginya. Sudah terlalu larut malam ini. Saya berencana membawanya kepadamu besar. Kau berbohong. Seluruh desa tahu. Li Fan membunuh Lian. Jika kau tidak menyerahkannya kepada kami hari ini, kau tidak akan bisa tinggal di desa Kingsui. Apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Baiklah, baiklah, baiklah. Bawa dia pergi kalau begitu. Pergi. Pergi, pergi. Ibu, ini salahku. Aku bahkan tidak bisa menemukan sisa-sisa jenazah kakakku. Jimat ini adalah hal terakhir yang Mingyu tinggalkan untukku. Ini ditinggalkan oleh kakakku. Tunggu, Lihu mengatakan kakakku meninggal 15 tahun yang lalu. Tapi tali merah ini jelas sudah dipakai dalam waktu yang lama. Itu Mingyu. Mingyu pasti masih hidup. Nah, ibu telah membalaskan dendammu. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Nah, Junhua, bocah kecil yang hina ini sepertinya punya sesuatu untuk dikatakan. biarkan dia bicara. Kemana lagi dia bisa lari? Aku tidak membunuh Lian. Kau menguburku. Sementara, pembunuh yang sebenarnya bebas. Lian di alam baka. Juga tidak akan tenang. Kau bocah kecil yang hina. Beraninya kau mengutuk putraku. Geledah keluarga Shen. Di mobil tempat Lian The film mengalami was kecelakaan. translated Ada and kamera dashboard. narrated by Itu berisi M. Media. kebenaran tentang kematian Lian. Ayahnya. Bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar? Meskipun kamera dashboard itu rusak, itu bisa memberi kita waktu. Awasi dia di sini. Saya akan pergi mencarinya. Bibi Hua, biarkan aku pergi. Aku tidak membunuh putramu. Diam. Kau dan Li Hu adalah jenis sampah yang sama. Kematian putraku ada hubungannya denganmu dan ayahmu. Bibi Hua, aku bukan anak kandung Li Hu. Di desa Kingsui selama bertahun-tahun ini, 12 keluarga, 17 anak. Hancheng, Suzhou, Suxian, Desa Qingjiu, Desa Kingsui. Bagaimana tempat itu menjadi pusat perdagangan manusia, jual beli anak, dan pusat perdagangan wanita. Kau tahu itu, bukan? Diam. Saya tidak bisa mengendalikan ini. Bagaimana sekretaris desa dari desa-desa yang terlibat bisa tetap diam tentang para istri yang dibeli dan anak-anak? Bagaimana kantor polisi setempat dan petugas pencatatan sipil bisa memberikan orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini sebuah pendaftaran dan memasukkan identitas mereka? Apakah para sekretaris desa ini masih memegang keanggotaan partai mereka? Apakah petugas pendaftaran ini masih hidup? Apakah mereka masih mengumpulkan jaminan sosial yang dibayar oleh generasi muda sebagai uang pensiun mereka sendiri? Bibi Hua, aku berusia 6 tahun saat aku dibeli. Kau baru berusia 20 saat itu. Kau pernah menyelamatkanku sekali. Apakah kau sudah lupa? Pergi.
Saya percaya kau tidak membunuh putraku. Dan jangan pernah kembali. Junhwan, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Baiklah Zhao Junhwan, kau masih keras kepala. Kau belum juga menyerah setelah sekian lama. Dan sekarang kau memihaknya. Bukan aku. Itu bukan kau. Kayaknya semua yang kita beli cuma orang nggak tahu terima kasih. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran atas nama Li Shan. Bukan aku. Tuan Shen, Bawa mereka pergi. Tuan Shen, Kakak. Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Hua. Biarkan dia pergi. Li Fan, bicaralah. Tuan Shen, kirim dia ke rumah sakit dulu. Ya, cepat bawa dia ke rumah sakit. Tuan Shen, Anda tidak boleh masuk. Pasien perlu istirahat. Aku tidak peduli tentang itu. Aku harus menemukan kakakku. Beritahu aku, apakah Ming Yu masih hidup? Beritahu aku. Kakak, kau sudah gila. Ming Yu sudah mati. Mustahil. Di desa King Sui, kau memanggilku Ming Cheng. Bagaimana kau tahu nama itu? Apakah Ming Yu memberitahumu? Bukankah begitu? Ming Yu sudah meninggal. Aku tidak percaya. Lihat ini. Bisakah kau bersumpah kau tidak mengenal Ming Yu? Kau mengenal kakakku Ming Yu. Beritahu aku di mana dia tolong. Selama kau memberitahuku di mana dia, aku akan melepaskan semua yang terjadi di masa lalu. Bicara. Bicara. Aku. Itu adalah obat. Nian-nian apa yang kau katakan? Maksudku kakak, Li Fin harus meminum obatnya. Hanya setelah dia meminum obatnya, dia akan memiliki kekuatan untuk menjawab pertanyaanmu. Jika kau ingin Shen Hui mati, silakan katakan saja. Cukup Nian-nian. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Agar kau memberitahuku di mana adikku berada. Desa King Sui. Sungai King Sui. Pergilah memancingnya Tuan Shen. Bodoh yang keras kepala. Tuan Shen ini gawat. Nyonya tua semakin melemah. Dia terus mengigau ingin bertemu putrinya. Apa? Nian-nian ikutlah denganku. Aku juga akan pergi. Buka pintunya. Orang yang ingin dia temui bukanlah Shen Nian-nian. Itu adalah aku. Buka pintunya. Membiarkanmu masuk, supaya kau bisa melihat keluarga Shen The mempermalukan film diri was sendiri. translated Aku mohon. and narrated Biarkan by aku melihatnya sekali lagi, tolong. Li Fan, bagaimana bisa kau begitu kejam? Ibuku sedang sekarat. Kau masih tidak mau memberitahuku di mana Ming Yu berada. Biarkan aku melihatnya. Aku akan menceritakan semuanya setelah itu. Kalau begitu katakan padaku. Aku, Ming Yu. Ibu, aku mendengar keinginan terakhirmu adalah melihatku untuk terakhir kalinya. Putrimu telah datang menemuimu. Jadi kurasa itu terhitung sebagai bakti. Ming Yu? Bagaimana aku lebih rendah dari Ming Yu? Selama bertahun-tahun kau terobsesi dengannya. Bahkan menamaiku Shen Nian-nian. Hanya untuk membuatku jijik. Apa yang tidak pernah dilupakan pasti akan terbalaskan. Shen Hui. Shen Nian-nian. 15 tahun ini sungguh menyedihkan. Sungguh konyol. Ming Yu? Kau ingin melihat Ming Yu bukan? Jangan khawatir, aku akan mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Bicara. Di mana Ming Yu? Biarkan aku masuk. Jangan berani-beraninya kau menghentikanku. Akan terlambat jika aku lebih lambat lagi. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk menyakiti ibuku. Selama aku ada di sini hari ini, kau tidak akan bisa melangkah melewati pintu ini. Ibu, beristirahatlah dengan tenang. Mulai sekarang, aku akan menjaga kakak. Biarkan aku masuk. Buka pintunya. Kakak, ibu, dia sudah tiada. Ibu.
Li Fen, kau tahu di mana Mingyu selama ini? Mengapa kau tidak memberitahu ibu? Kau membiarkannya mati dengan penyesalan seperti itu? Ibu, ini adalah kegagalan anak ini. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Lisa, kau pembunuh. Aku akan membuatmu membayar dengan darah demi ibuku. Li Fen, aku tidak pernah membayangkan. Kakak yang kamu tak peduli apapun demi dia. Semua demi melindungi. Sekarang dia ingin membunuhmu sendiri. Tidak, biarkan aku melihat Nyonya Shen. Dalam mimpimu, kau tidak layak berdiri di hadapannya. Pergilah ke neraka. Berhenti. Lepaskan dia. Kakek, dialah orang yang membunuh ibu. Tidakkah kau pernah bertanya-tanya, mengapa dia lebih memilih mati daripada melewatkan kesempatan untuk melihat ibumu sekali lagi? Ibu, Apa yang dia panggil padanya? Apa yang kau teriakkan tadi? biarkan aku pergi. Jika aku tidak melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Ini semua karena kau. Aku membencimu. Bolehkah saya melihat punggungmu? Apakah kau sudah lupa? Dulu, untuk melindungimu Menyo, berpakaian seperti laki-laki. Selama bertahun-tahun ini, bisaran neraka desa King Shu itu, jika dia tidak melindungi dirinya dengan menyamar sebagai laki-laki, mungkinkah dia bisa bertahan hidup? Kakak. Kakak. Aku tidak layak menjadi kakakmu. Aku benar-benar bajingan. Aku dulu buta dan bodoh. Kita tidak saling mengenali. Kau telah ditipu. Saudara kandung saling bertarung. Tolong berikan penawar itu kepada kakakku. Aku sudah kehilangan ibu. Aku tidak boleh kehilangan kakak juga. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku berjanji padamu, aku bisa pergi ke neraka. Tapi kau harus memberikan penawarnya kepada kakakku. Kau meracuniku. Kakak jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak. Dia tidak hanya meracunimu. Kau masih hidup. Ibu. Ibu. Kau baik-baik saja. Ibu-ibu masih hidup. Syukurlah. Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Lalu siapa yang ada di atas ranjang itu? Ini aku. Ayahku melihat ada yang salah dengan kondisiku dan segera mengganti dokternya. Untungnya aku terbangun. Jika tidak, aku benar-benar mungkin sudah dibunuh olehmu. Ibu sangat menyayangimu. Mengapa kau melakukan ini? Menyayangiku. Aku hanyalah pengganti baginya. Aku membenci kalian semua. Aku membenci kalian masing-masing, meskipun kau sudah memilikiku. Kau masih terobsesi dengannya. Kau benar-benar kejam. Karena sudah sampai pada titik ini, Shen Hui, aku tidak takut untuk memberitahumu. Kau sudah diracuni. Penawarnya. Tidak ada satupun dari kalian yang akan mendapatkannya. Tidak. 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 Sudah kubilang sebelumnya. Begitu kebenaran terungkap, kita semua mati bersama. Kakak, serahkan penawarnya. Berikan penawarnya sekarang. Mingyu, kita tidak akan memohon padanya. Kau. Saya telah menghabiskan puluhan tahun meneliti dengan susah payah apa yang disebut racun kronis ini. Selama kau menghentikan pengobatan dan pulih dan memahami komposisi racun itu, masih ada harapan. Dokter Desa Zhaoyulan telah menghabiskan beberapa dekade terakhir di Desa Qingshui, mendokumentasikan komponen beracun dalam perdagangan perempuan dan anak, dan telah menyerahkan semuanya kepada polisi. Nah, aku telah membiarkanmu menderita. Mustahil. Aku sudah merencanakan begitu lama. Hanya agar kalian semua bersatu kembali sebagai keluarga. Penjaga, bawa dia pergi. Serahkan dia ke polisi. Jangan ada yang mendekat. Bahkan di gerbang neraka, aku akan menyerat seseorang bersamaku.
Minyu. Putraku. Kakak, Tangkap dia. tidak, itu tidak benar. Kejar dia. Putraku, Saya akan pergi mencari dokter. Minyu. Aku telah mengecewakanmu. Apakah kau masih mengakuiku sebagai kakakmu? kakak. Kau akan selalu menjadi kakak Mingyu. The film was Suamiku, translated and orang yang narrated mencelakai putra by kita M-Media. ada di rumah sakit ini. Kita akan menghadapi keluarga Shen secara langsung. Hati-hati. Kau telah melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Karma itu nyata. Dalam dibalik semua ini harus segera diadili. Lihu, kau telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya, memperdagangkan perempuan dan anak-anak. Seumur hidupmu, biarkan hukum menghukummu. Bawa dia pergi. Kebusukan desa King Shui. Sudah saatnya untuk membersihkannya. Shen Nian. Meskipun dia telah melakukan hal-hal mengerikan. Tetapi, bagaimanapun kita adalah ibu dan anak. Ibu. Ibu aku tidak pernah memperlakukannya sebagai pengganti belaka. Selama dia berhenti berbuat jahat, aku akan tetap memperlakukannya seperti putriku sendiri. Ibu. Itu adalah perbuatannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Minyu. Kakak telah membuat terlalu banyak kesalahan. Apakah kau masih bersedia pulang bersama kakak? Kakak, aku sudah memimpikan hari ini. Bagus. Ayo pulang.